Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Nurhuda Novianti, kelas B Perbankan dan Keuangan. Dan rekan-rekan saya Putri Alpina, Sipa Mauldi Faujiah, Sulisnisku, Mardina Firdaus, dan Anita Puspita Dewi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang akan saya jelaskan yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Di sini ada pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin science, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Yang kedua, pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazali, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dikutip oleh Suwaidi tahun 2016 mengungkapkan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni yang pertama pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmu, yang ketiga pengetahuan filsafat, dan keempat pengetahuan agama. Yang ketiga, perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan ilmu diambil dari kata sains dan peralihan dari bahasa Arab yaitu alima. Terima kasih, dilanjutkan oleh Putri Alvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alpina Damayanti. Di sini saya akan meneruskan materi dari Aini Nuril Huda. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu menciptakan zamannya. Dimulai dari yang pertama adalah zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman ini disebut zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Yang kedua adalah zaman Yunani kuno. Pada masa ini dianggap sebagai gudang dari ilmu filsafat. Yang ketiga yaitu zaman abad pertengahan. Pada zaman ini, para ilmuwan pada masanya hampir semua adalah para teologi. Yang keempat adalah zaman Renaissance. Zaman ini adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Dan yang kelima adalah zaman modern. Pada zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Dan yang keenam adalah zaman kontemporer pada abad 20 dan seterusnya. Pada zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi yang canggih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sipa Maulidi Faujiah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Putri Alvina. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Kartasasmita di dalam bukunya tahun 1994 halaman 13 yaitu disebutkan bahwa iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami bahwa betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan bernegara kita terutama dalam menjamin berkesinambungan.
Iptek bagi kehidupan bangsa dan negara ini merupakan pembangunan nasional yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama. Tentu terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran dari masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu juga, komunikasi yang terbuka diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap Pancasila yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai pengembangan ilmu. Ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibat apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yaitu dasar pengembangan ilmu. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara yang beradab, bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran negara, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia itu, menurut Leary di dalam bukunya tahun 2015 di halaman 193. Lanjut nomor 4, yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendasari bahwa pengembangan iptek itu harus bersifat demokratis. Yang terakhir adalah nilai keadilan dalam pengembangan ilmu. Sila kelima atau sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan, keadilan dalam kehidupan manusia. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulis Nispu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisiti Nispupa dari kelas B Perbankan dan Keuangan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sipa Maulidi Pojiah, yaitu urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Kehilangan spirit ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan nilai. 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari penggandaian, yakni harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kebudayaan lainnya. Yang kedua, perlu adanya kebebasan ilmiah dan otonomi. Ilmu pengetahuan itu harus terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mardina Firdaus.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Sulis. Materi yang saya akan sampaikan ialah alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Nah, hal ini membutuhkan renungan dalam refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasikan sebagai negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Yang ketiga, dan yang selanjutnya, sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Kemudian, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntunan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme ilmu harus sampai keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Puspita Dewi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mardina Firdaus, berbicara mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila pada hakikatnya merupakan tatanan nilai kehidupan yang sudah melembaga dalam cipta, rasa, karsa, dan karya Indonesia yang sekaligus menjadi kepribadian dan karakteristik masyarakat bangsa Indonesia yang harus senantiasa dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan oleh insan Indonesia sendiri. Pancasila bukan merupakan sesuatu yang ada di luar diri pribadi insan Indonesia. Dengan demikian, aktualisasi perilaku kehidupan insan Indonesia bukan karena Pancasila sebagai alat untuk melaksanakan sila-sila Pancasila, melainkan karena Pancasila sudah ada dalam diri insan Indonesia, sehingga nilai-nilai sila Pancasila tampil melalui sikap dan perilaku setiap insan Indonesia. Sejak disepakati sebagai dasar negara yang rumusannya sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai dengan saat ini telah mengalami berbagai dinamika yang sekaligus tantangannya. Hal itu terjadi karena dari kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri NKRI, banyak yang terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman filsafat dan keilmuan
yang sesungguhnya tidak merupakan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu bisa dilihat dan diketahui dari sejarah yang secara langsung dan tidak langsung merongrong bahkan cenderung ingin merubah Pancasila dengan filosofi-filosofi lainnya. Dinamika dan tantangan yang terjadi selama ini sekaligus membuktikan bahwa Pancasila adalah benar-benar sebagai jati diri bangsa yang sudah melekat kuat dan berada dalam cipta pikiran, rasa perasaan, karsa kehendak, dan karya perilaku atau perbuatan sehingga tidak tergoyahkan kebenaran dan keberadaannya dalam jiwa dan raga insan Indonesia. Atas dasar itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara. Pasal 2. Atas dasar itu, kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tidak diragukan lagi dan lebih lanjut terus diimplementasikan dalam setiap dinamika kehidupan termasuk dalam menjawab atau mengatasi tantangan yang dihadapi. Atas dasar itu pula, Pancasila agar semakin lestari keberadaannya perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan keilmuan, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan perwujudan cita-cita dan tujuan nasional. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan materi dengan baik. Kami berharap penjelasan dari kami dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan selama pembelajaran di mata kuliah Pancasila. Kesannya sangat senang karena cara pembelajaran oleh Pak Adi mudah dipahami dan mudah dimengerti. Pesannya, terima kasih atas ilmunya Pak, tetap semangat. Kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila sangat seru, tidak membosankan. Juga Bapak selalu memberikan materinya di setiap bab itu melalui YouTube channel. Oleh karena itu, kita bisa mengulang-ulang kembali videonya dan materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Kesan-pesan saya selama belajar bersama Pak Adi itu seru, serta menerangkannya mudah dimengerti dan juga dipahami. Bapak juga enjoy dalam menerangkan, membuat kita juga enjoy. Semoga Bapak sehat terus dan sukses terus ya Pak. Kesan saya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini sangatlah banyak manfaatnya, terutama dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Pesannya, semoga channel Bapak tetap maju ke depannya agar mahasiswa-mahasiswa lebih mengenal dalam ilmu pendidikan Pancasila dan semoga channel Bapak lebih banyak yang like, share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesan, tak banyak yang bisa saya katakan. Yang pasti, selama mengikuti kuliah ini, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan Pancasila. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah rela, sabar, dan berbagi ilmunya kepada kami. Pesannya, tetap semangat mengajarnya, walaupun kita harus belajar secara daring karena pandemi ini.